Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Cerita Rakyat Bali dan Nusa Tenggara. Penulis Putri Awindri dan Wahyu Untara. Penerbit CV Sinar Cemerlang Abadi. Tebal buku 59 halaman. Ilustrator tim ilustrasi Sinar Cemerlang Abadi. Desain dan perwajahan tim desain Sinar Cemerlang Abadi. Cetakan tahun 2010. ISBN 9789790210004. Bagian awal buku ini dikenal oleh masyarakat karena isi buku tersebut banyak mengandung pesan moral dan ceritanya sangat bagus. Penghargaan buku ini telah dinilai oleh panitia penilaian buku non-teks Palace PPPNB dan dinyatakan layak sebagai buku non-teks pelajaran berdasarkan keputusan kepada Pusat Kebukuan Kemdiknas nomor 1396 A82 LL 2008 tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 dengan tanda ini. Asal mula salat Bali, Sidi Mantra kemudian berpuasa dan berdoa untuk memohon pertolongan dewa-dewa. Sambil membunyikan genta, dia membaca mantra dan memanggil nama naga Basuki, Manik Angkrean. Sekali lagi meminta bantuan ayahnya. Manik Angkrean terpesona melihat emas, intan, dan permata di hadapannya. Dengan kesaktiannya, Sidik Mantra dapat membunyikan seekor naga. Calon Arab. Kala itu negeri Daha diperintah oleh raja yang sangat bijaksana. Dengan sedikit kecerdasan dan tipu muslihat, akhirnya terbongkar rahasia kesaktian calon orang, yakni akibatnya Kebo Iwa. Di Bali pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri. Mereka kaya, namun mereka belum memiliki keturunan. Suatu hari mereka pergi ke pura. Mereka terus saja berdoa dan berdoa. Sang istri mulai mengandung, akan tetapi bayi yang ada di kandungannya bukan bayi biasa. Bayi ini senang makan, dan makanan yang dimakan pun bisa takjub melihatnya. Anak itu tumbuh menjadi anak dewasa yang tinggi besar. Karena itu dia dipanggil dengan nama Kebo Iwa, yang artinya paman kerbau. Kebo Iwa makan dan makan dengan rakus. Karena kehebatan itu, ulalah Kebo Iwa dapat menahan serbuan, sehingga terjadinya sumur kecil yang mengeluarkan air. Batu-batu kapar terus berjatuhan. Kebo Iwa jadi sesak napas dibuatnya. Pangeran kata, musim kemarau, tanah kering di mana-mana. Ini semua ujian untuk membuktikan bahwa manusia tidak lagi punya rasa belas kasih terhadap sesama. Pangeran Oka tersedia melakukannya karena masih ada rakyat yang mempunyai rasa belas kasih. Sebelum pikiran Pangeran Oka berubah, dewa kegelapan kemudian mengubah wujudnya menjadi seekor katak. Setiap hari katak itu berbunyi untuk memanggil hujan. Pada akhirnya hujan pun turun, namun Pangeran Oka tetap terus berwujud katak. Hingga suatu saat seorang putri raja yang congkak datang ke kolam. Namun ternyata putri tidak mau menepati janjinya untuk menjadi teman sang katak. Lama ia mencari hingga sang putri merasa kelelahan sendiri. Seketika itu juga sang katak berubah wujud jadi Pangeran Oka. Pangeran Oka tersenyum senang. Kemarau pun perlahan pergi meninggalkan tanah Bali tercinta. Putri Mandalika Nyale.
Pada zaman dahulu di pantai selatan Pulau Lombok terdapat sebuah kerajaan yang bernama Donjang Beru. Sekeliling kerajaan ini dibuat ruangan-ruangan yang besar. Ruangan ini digunakan untuk pertemuan raja-raja. Raja Donjang Beru mempunyai seorang putri, Putri Mandalika namanya. Dia dikenal anggun dan cantik, terkenal ramah dan sopan. Banyak pangeran yang jatuh cinta. Mereka saling mengadu peruntungan siapa yang mempersunting Putri Mandalika. Karena ini takdir yang menghendaki agar aku menjadi nyali yang dapat kalian nikmati bersama bulan dan tanggal. Saat munculnya nyali di permukaan laut, bintang itu berbentuk cacing laut. Asal mula Selat Bali. Tema menceritakan tentang asal mula Selat Bali. Judul asal mula Selat Bali. Tokoh Sidi Mantra, Manik Angkeran, Naga Basuki. Penokohan Sidi Mantra baik, Manik Angkeran jahat, Naga Basuki baik. Alur cerita maju, latar waktu pagi tempat Gunung Agung Kerajaan Daha. Suasana menegangkan, amanah dari cerita jangan serakah, gaya bahasa mudah dipahami, sudut pandang orang ketiga. Calon arang, tema mitos, judul calon arang. Tokoh calon arang Empu Garuda, Raja Erlangga. Penokohan calon arang baik, Empu Garuda licik, dan Raja Erlangga bijaksana. Alur cerita maju, latar kerajaan amanat jujur dan tidak lekas putus asa. Gaya bahasa sedikit susah dipahami, sudut pandang orang ketiga. Kebo Iwa, tema pengorbanan, judul Kebo Iwa, tokoh Kebo Iwa, Gajah Mada, ortu Kebo Iwa, Raja Sri Astasura. Penokohan Kebo Iwa rakus, Gajah Mada pemberani, ortu Kebo Iwa penyayang, Raja Sri Astasura tegas dan peduli. Alur maju, latar tempat Bali, pura desa, danau beratan. Waktu pada zaman dahulu, abad kedua Masehi. Suasana bahagia, cemas, senang. Amanat jangan mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Gaya bahasa mudah dipahami, sudut pandang orang ketiga. Pangeran Kata, tema kutukan, judul Pangeran Kata, tokoh Pangeran Oka dan Putri. Penokohan Pangeran Oka gagah berani, Putri sombong. Alur maju, latar tempat Pulau Dewata, pinggir kolam. Waktu musim kemarau, suasana cemas dan terkejut. Amanat, jangan mengambil keputusan di awal karena penyesalan di akhir. Gaya bahasa mudah dipahami, sudut pandang orang ketiga. Putri Mandalika Nyali, tema pengorbanan, judul Putri Mandalika Nyali. Tokoh Putri Mandalika, Raja Donjang Beru, Pangeran Maliawang. Penokohan Putri Mandalika protagonis, Raja Donjang Beru antagonis, Pangeran Maliawang pantang menyerah. Latar waktu zaman dahulu, tempat pantai selatan Pulau Lombok, suasana mengharukan. Alur cerita maju, amanat, rela berkorban untuk orang lain dan bijaksana dalam bertindak. Gaya bahasa mudah dipahami, sudut pandang orang ketiga. Evaluasi, kekurangan banyak bahasa yang sulit dipahami. Terkadang gambar tidak sesuai dengan cerita dan di dalam buku lebih ke cerita Bali dibanding Nusa Tenggara. Kelebihan, di dalam buku terdapat banyak gambar jadi tidak bosan, cerita menarik.